atas, sama-sama ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang baik. Oke, anak-anak Ibu. Untuk memulai aktivitas kita, sebaiknya kita berdoa ya, yang dipimpin anak Ibu Najarul. Ya, terima kasih anak Ibu. Nah, sekarang Ibu cek dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Apa ada yang sakit? Oh, Kabarudin. Ya, mudah-mudahan anak Ibu Kabarudin kita doakan supaya cepat sembuh ya. Ya. Nah, masih ingat anak-anak Ibu pelajaran kita minggu lalu? Ya, tentang berbusana muslim ya. Nah, jadi dalam berbusana muslim, apa yang disebut dengan aurat? Ya, bagus. Apa alasan berpakaian sesuai syariah Islam? Ya, bagus sekali. Apa manfaat berpakaian sesuai syariah Islam? Ya, betul. Nah, terbebas dari dosa yang berkepanjangan, dijauhkan dari perbuatan maksiat, dan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aurat adalah aib, sehingga bagi siapa yang menutupinya, sama halnya menutupi aib pribadi. Manusia yang sudah berusaha menutupi aib sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi aib dirinya. Sekarang masuk kita ke materi. Hari ini kita akan membahas sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam itu ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, ijtihad. Siapa di antara anak ibu yang tadi habis sholat subuh sudah baca Al-Qurannya? Ayo tunjuk tangan siapa? Bukan karena ingin dinilai ya, tapi lillahi ta'ala. Oke, bagus sekali. Banyak sekali anak ibu yang sudah baca Al-Quran habis sholat subuh ya. Ya. Nah, jadi sekarang ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, meyakini Al-Quran, hadis, ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku ikhlas dan taat ibadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang ketiga, menganalisis kedudukan sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat, mendeskripsikan macam-macam Al-Quran, hadis, ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Nah, sekarang kita kerjakan pretest dulu ya nak ya. Saya kasih 5 soal saja. Ya, Ibu periksa masih ada yang kurang ini ya. Ya, sebagian sudah betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Nah, sekarang kita lihat video dulu ya tentang sumber-sumber hukum Islam. Siap anak-anak? Oke. Ya, karena kita sudah memperhatikan video, Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Kelompok pertama ketuanya Abdul Rauf, kelompok kedua Watman, kelompok ketiga Najarul. Silahkan diskusikan tentang sumber-sumber hukum Islam. Kemudian buat nanti peta konsepnya. Ya. Nah, Ibu kasih waktunya 15 menit ya nak ya. Oke, udah selesai? Tadi kelompok 1 Ibu tugaskan membahas tentang sumber-sumber hukum Islam, kelompok kedua membuat peta konsep sumber-sumber hukum Islam, dan kelompok ketiga yaitu menganalisis Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9. Ya, waktunya sudah habis, silahkan dipresentasikan. Ya, bagus sekali kelompok 1, nilainya 100. Ya, kelompok 2 juga bagus. Kelompok 3 juga bagus. Ya, bagus sekali ya. Ya. Sekarang Ibu bagi post testnya ya. Atau LKPD. Ibu periksa ya. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ternyata pembelajaran kita sudah hampir dikuasai oleh anak-anak Ibu semuanya. Kesimpulan dari pembelajaran kita ini, atau ada anak Ibu yang memberikan kesimpulan? Oke, ya. Ya, bagus sekali. Ibu tambahi ya.
Nah, Al-Quran adalah kalam Allah yang harus kita jadikan sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, keistimewaan Al-Quran salah satunya sebagai pembela bagi yang membacanya, mempelajarinya, dan yang mengamalkannya. Apalagi yang mengajarkannya, menjadi amal jariah bagi kita semua nantinya. Seperti ibulah, kalau seumpamanya nanti ibu sudah meninggal, maka anak-anak ibu yang sudah mengajarkan ilmu Al-Quran juga, sampai juga ke ibu pahalanya. Nah, jadi mari kita senang dengan membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengajarkannya. Apalagi mengamalkannya itu tadi terutamanya ya. Ya. Nah, kandungan yang ketiga, kandungannya ada 3 maksud ibu. Ya, yang pertama i'tiqadiyah, hulukiyah, dan amaliyah. Ya, jadi semua kesimpulannya sudah rampung semua ya anak-anak ibu ya. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, ibu rasa pelajaran hari ini sudah selesai dan semoga kita semua selalu mengikuti Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Minggu depan kita akan membahas hadis. Mari kita akhiri pembelajaran kita ini dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.